Selamat pagi Kak. Oh iya. Oh, kebetulan kita belum kenalan ya. Kenalan lebih lanjut lagi. Kira-kira namanya siapa? Nama saya Rizka Tananda, biasa dipanggil Rizka. Rizka. Oke. Rizka, terima kasih ya sudah menyempatkan buat hadir di sesi konseling kita pada hari ini. Tadi Rizka kesini naik apa? Tadi naik motor sih Kak. Naik motor. Oke. Aman ya perjalanan dari Aman. mana? Dari rumah? Langsung Dari ke sini? tadi dari kampus sih Kak. Dari kampus. Iya. Dari kampus langsung datang sini. Iya. Ngapain teman di kampus? Tadi tuh habis UAS. Oh, lagi UAS ya? Iya. Oke. Gimana nih hari-hari Rizka sekarang? Hari-hari semakin lama semakin berat. Makin berat? Iya. Beratnya kenapa? Jadi nggak tahu itu masalahnya dari aku atau emang dari lingkungannya nggak sesuai sama aku. Jadi itu gini Kak, aku kan banyak tugas kelompok, itu tuh rata-rata untuk UAS. Sedangkan teman-teman aku tuh kayak dia tuh kayak lebih mentingin urusan dia. Ya gimana ya Kak, kan namanya kerja kelompok dikerjainnya bareng-bareng. Iya. Kalau misalnya aku ngerjain sendiri, dia dapat nilai semua kan nggak adil kan ya. Iya. Aku tuh cuma pingin ayo kerjain itu kayak biar cepet selesai pas sama deadline-nya kan. Sedangkan dia orang tuh nganggap itu tuh sebagai hal yang egois. Aku dikira kakak egois, jangan itu kan demi kebaikan orang dia juga. Ya, berarti kamu ngerasa kalau apa yang kamu lakuin ini tuh di mata mereka itu tuh adalah perbuatan yang egois gitu ya. Sedangkan itu tuh memang untuk kebaikan kita bareng-bareng gitu. Oke. Kalau aku boleh tahu kira-kira cerita lebih lanjutnya itu kayak gimana? Jadi waktu itu pernah ada sedikit konflik di grup kelompok itu. Jadi itu tuh udah hamin 3 kalau nggak salah. Itu aku itu sama sekali belum ngerjain tugasnya. Terus aku udah panik kan. Aku emang tipikal anak yang panikan gitu kan. Iya. Terus habis itu aku bilang sama dia orang, ayo kerjain gitu kan. Dia orang tuh cuma nggak ada tanggapan, bahkan nggak ada balasan, cuma dilihat doang. Nah udahlah aku masih sabar di situ Kak. Aku bilang kan, ayo kerjain ini deadline-nya bentar lagi loh, kalian nggak mikir apa kayak gitu kan. Nah tahunya ada salah satu anak yang panas, itu kita berantem di grup, nggak seru banget. Oh, jadi gara-gara kamu yang terlalu panikan, terus terlihat dari respon teman-teman kamu juga yang kayak gitu, jadinya timbul lah gitu berantem kayak gitu ya. Oke. Tadi kamu bilang kalau semisal apa yang kamu lakuin ini tuh malah bikin ribut gitu. Ya, Gimana? jadi kayak gimana ya, aku tuh bingung loh cara biar ngasih paham ke dia orang tuh kalau ini tugas tuh nggak kalah pentingnya sama kegiatan kalian yang lain. Terus itu kayak jangan merusak nilai orang gitu loh. Apa? Kamu masih kuat buat ngomong nggak, cerita nggak? Kalau nggak bisa ini tenangin dulu, tarik nafas dulu. Sorry Nggak apa-apa. Udah tarik nafas, buang, aman. Oke. Gimana? Tapi kamu udah coba ngomong sama teman-teman kamu baiknya? Aku udah ngomong Kak, tadi secara langsung pun aku udah ngomong, ayo kita bikin video gitu kan. Sedangkan udah deadline-nya udah kelewat, bilang ayo buat video. Di situ tuh temen-temen aku ya cuma kayak gitu doang, kayak aku nih apa loh, emang aku nih cuma umur. Nah, it's okay. Tenangin diri dulu. Kalau kamu mau lepasin, mau nangis atau mau luapin semuanya di sini nggak apa-apa. Coba ditenangin dulu dirinya. Take your time. Nggak apa-apa kalau mau lepasin juga nggak apa-apa. Di sini kita cuman berdua kok, jadi kamu bebas. Aman? 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 Nggak apa-apa kalau mau nangis. Udah. Oke ya. Oke. Apa mau lepasin juga nggak apa-apa. Tapi dari sekian banyak teman-teman kamu itu nggak ada satupun yang mau bela kamu gitu? Enggak. Kita
masalah sepele tinggal di tag gitu kan. Aku udah cari konsepnya, udah cari gimana videonya bakal paknya kayak mana gitu kan. Dia kan tuh kayak ada salah satu anak yang bikin benar-benar aku emosi karena kayak dia nih ngomongnya di belakang aku, nggak mau ngomong di depan aku loh. Iya. Betul, kayak kamu kalau nggak suka sama aku ngomong di depan aku, nggak usah cuma tangan kamu gitu. Itu sih yang bikin tambah aku nggak suka. Berarti sekarang rasanya itu campur aduk ya sekarang ya, antara marah, sedih, kecewa gitu banyak ya. Oke. Tapi setelah kamu coba ngomong, tetap mereka kayak gitu. Terus dia orang malah responnya tambah kayak nggak suka gitu sama aku. Ya menurut aku kayak kamu gimana? Tadi kan kamu sempat bilang ya, kamu salahnya di mana. Itu sebenarnya bukan pure kesalahan kamu, itu tuh hanya bentuk tanggung jawab kamu terhadap tugas-tugas kamu juga. Benar, apa yang kamu lakuin itu yang terbaik kan, menurut kamu itu tuh udah yang terbaik untuk teman-teman kamu, untuk kita, untuk kalian bareng-bareng gitu, untuk dapetin nilai bareng-bareng. Benar yang kamu bilang tadi kalau tugas-tugas itu, UAS itu kalau dikerjain sendiri gak adil gitu ya untuk pembagian nilai-nilainya. Tapi di sini kayaknya kamu udah coba ngomong sama dosen atau PJ gitu supaya dikasih tahu ke teman-temannya. Aku bingung sih cara ngomong ke dosen itu gimana, kayak aku kayak di situ aku kayak ngerasa bersalah, kayak aku yang mau bagi tugasnya kayak nggak benar, terus aku ngasih waktu terlalu lama ke dia orang, kayak terlalu fleksibel buat dia orang, jadi dia orang kayak enakan gitu. Jadi kalau misalnya aku cerita, aku takut apa yang disalahin sih. Tadi kamu sempat bilang kalau kamu tuh merasa bersalah ya. Bersalahnya tuh yang kayak gimana? Kayak aku tuh ngasih jadi pembagian tugas itu kan di aku dulu tugasnya. Terus aku kayak kasih tugas, ayo bagi, kan ini kan ada beberapa sub kan, jadi tuh dibagi gitu. Aku tuh nggak ngasih tenggat waktu ke dia orang, jadi dia orang tuh kayak seenak-enaknya gitu. Terus waktu aku udah bilang gimana, udah selesai belum, dia orang bilang belum bisa. Kayak aku kasih waktu 1 hari lagi, aku biasanya nanya lagi, gimana udah belum, sabar sih gitu, kita juga banyak loh tugasnya kan. Itu bilang sabar mulu sih, masalah aku itu aku tipikal orang yang toksik gitu. Kalau ngomong asal basi aku gitu dulu. Nah terus itu dia orang udah nggak suka sama aku gara-gara itu juga, gara-gara sifat aku yang terlalu keras. Tapi kan kamu tadi bilang ya kalau kamu tuh orangnya toksik gitu kan. Tapi sebenarnya toksik yang kamu maksudin itu toksik dalam apa? Itu cuman perkataan kamu doang kan? Tapi juga kalau semisal kamu ngomong kayak gitu nggak dalam kondisi marah, itu tuh nggak bisa disebut toksik dong. Karena Ya kan? cuman aku tuh terlalu gimana ya, emang didikan dari ayah kan keras, jadi aku terlalu keras sama teman-teman aku anggap itu perilaku yang seharusnya itu nggak ya. Oke, nggak apa-apa. Itu kita jadiin topik yang harus kita cerna lagi. Tadi kamu sempat bilang kalau toxic ini seharusnya nggak ada di bagian kamu gitu. Tapi kan yang namanya manusia ya, itu harusnya memang ada kodratnya buat marah, buat misu-misu lah gitu kan. Apalagi hal yang pengen kita lakuin, benar-benar kita pengen lakuin, tapi di mata orang lain itu kayak sepele gitu. Itu kan rasanya kayak gimana gitu kan, kayak pengen marah juga mikir ke orangnya gitu ya kasar. Oke, aku paham sih, aku ngerti apa yang Rizka maksud sejauh ini. Jadi sejauh yang Rizka ceritain tadi itu, kamu merasa tertekan sama cara kamu ngasih tahu teman-teman kamu untuk supaya bisa
selesaiin UAS ini secara cepat gitu. Iya, aku takut sama diri aku sendiri. Kenapa? Eh, Takutnya kenapa? aku dulu aku pernah hampir apa ya, Apa? Kalau eh, hampir menghilang. oke. Nah, itu ibu aku ada ibu aku aja. Jadi aku masih bisa bertahan sampai sekarang. It's okay, it's okay. Gak usah ditahan. Lepasin aja kamu. Kalau kayak sampai mau gitu, Ya nggak apa-apa. rasanya tuh paling bahagia. Saya udah mau ketemu sama buat lagi aku sama. It's okay. Gak apa-apa dilepasin. Tenangin, matiin. Kalau mau dilepasin, lepasin dulu, jangan ditahan. Kamu tahu emosi yang ditahan itu nggak baik. Gak apa-apa. Di sini kok cuman ada aku, cuman ada kamu. Ini kamu bebas. Mau ngapain juga di sini nggak apa-apa. Ada maaf. Nggak apa-apa. Gak usah minta maaf juga. Kalau aku boleh tahu, kamu udah mendem perasaan yang kayak gitu udah berapa lama? Udah lama aja deh aku. Dari kecil. Karena keluarga aku tuh keluarga yang bukan seharmonis orang-orang. Sebenarnya tuh aku ada masalah pribadi dari keluarga aku yang emang sebenarnya tuh udah hancur dalamnya. Tapi ibu selalu bilang, ibu bertanya di kalian. Jadi kan kita tuh kayak ya udah loh, kalau misalnya itu capek ya udah. Jadi kayak kalau misalnya kuliah semester ini kayak keadaan sekarang ini semuanya tuh kayak campur atau di kepala capek. Berarti sekarang yang kamu rasain itu bukan capek di kuliah aja ya? Capek di semuanya gitu. Dari Iya. keluarga, diri kamu sendiri, pertemanan, tugas-tugas, semuanya. It's okay. Kalau kamu mau lepasin di sini, lepasin. Gak apa-apa loh. Ambil waktu dulu, tenangin diri dulu. Dan napas, tarik. Aman? Tenang. Kamu masih kuat buat cerita atau kita udahin aja? Jadi aja Oh, takut tambah menyedihkan. tapi kalau kamu mau cerita nggak apa-apa. Cukup? Mau kita cukupin aja di sini? Cukup aku nggak kuat juga. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Coba ditenangin dulu. It's okay. Mau lanjut dikeluarin juga nggak apa-apa. Apa-apa. Cuman kayak bingung aja gimana sih caranya ngasih tau orang kalau aku kayak gini tuh ya karena demi kebaikan bersama loh, gak cuma demi nilai aku doang gitu. Yang aku bingung itu terus kayak cara dia bilang ya udah respon kalian tuh biasa aja, kalian kalau kayak gitu aku tambah emosi gitu loh, cara ngomong itu kayak gimana gitu. Oke, berarti di sini emang fokus permasalahan kamu pengen mereka tahu dari sisi kamu, terus pengennya juga kamu mereka supaya apa namanya, supaya ngomongnya itu tuh bisa lebih diperhatiin lagi gitu, supaya nggak sama-sama mancing emosi dua belah pihak gitu ya.
aku mau tanya dulu deh, kamu mau aku kasih saran dulu atau kamu mau cuman mau ngeluarin unek-unek kamu, cerita kamu, curhatan kamu, atau gimana? Aku butuh saran. Butuh saran? Oke. Kalau dari aku mungkin sarannya nggak jauh-jauh, Rizka. Kamu kerjain. Kalau memang responnya kayak gitu, bilang oke. Kalau memang maunya kayak gitu, kita nggak bisa lama-lama lagi. Aku kasih kalian tenggat, baru dibilang aku kasih kalian tenggat segini gitu. Dipastiin lagi ke mereka, kalian dan aku juga bilang, dan aku juga, kita sama-sama di tenggat ini kumpulin bareng-bareng supaya kita nggak telat lagi. Kalau kita telat, otomatis nilai kita bakal kena semuanya, bukan di satu orang aja tapi semuanya. Berarti kamu di sini memang kamu yang harus ngerendahin diri dulu, ngerendahin ego kamu dulu, kamu yang harus tenangin diri kamu dulu sebelum mereka tuh emang kepancing lagi gitu. Jadi kamu harus ngomong baik-baik lagi sama mereka, bilang ini baiknya kalian, aku kasih tenggat segini, siap nggak siap kalian kumpul. Nanti kalau memang ada kendala, kita susun bareng-bareng. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau memang mereka itu masih tetap kayak gitu, jalan satu-satunya atau jalan dari aku pribadi, kalian kamu bisa kerjain sendiri, dan itu tuh emang nilai kamu sendiri. Kamu harus berani ngomong sama dosen, ngomong sama PJ. Kamu harus berani ngasih tahu gimana keadaan sesungguhnya di balik layar kamu itu yang kayak gimana. Kamu ada bukti, kamu nggak sembarang ngomong. Kamu harus bisa, kamu harus beraniin diri buat ngomong langsung ke dosen pengampu mata pelajaran itu, biar mereka tuh bisa tahu gitu loh, mereka tuh bisa jerah akibat perbuatan mereka yang kayak gitu. Mereka dapat sanksi, hukuman. Jangan apa-apa yang tiba-tiba kamu kerjain sendiri tapi nilai mereka masih aman. No, kamu nggak mau kan kayak gitu, ya kan? Kalau aku kasih pilihan di antara dua tadi, kamu pilih yang mana? Kasih tahu baik-baik atau kamu langsung kerjain sendiri terus ngomong sama dosen atau ngomong ke PJ-nya langsung? Aku mau yang pertama tadi, soalnya emang dari awal emang aku yang mau. Rasanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Itu pilihan kamu harus tanggung jawab, oke? Gimana pun nanti endingnya, kamu harus bisa, kamu harus ngomong baik-baik dulu sama mereka, kasih tahu kalau memang prinsip kamu harus ditenggatin. Di hari itu juga kalau nggak ada yang ngumpul, kamu tanya lagi progres sudah sampai mana, kendalanya di mana, kalian mau aku bantu di mana, kita kerjain bareng-bareng. Oke? Kamu harus bisa ngomong sama mereka baik-baik lagi ya. Bisa buat kontrol diri dulu ya. Jadi Usahakan. Oke? Aman? Oke, berarti aku simpulin dari sini, ternyata cerita yang kamu omongin gak jauh-jauh dari tugas kelompok yang bikin kamu ngerasa tertekan. Tapi di sini kamu ngerasa kamu tuh butuh usaha buat ngajak teman-teman kamu itu tuh bisa andil dalam kerja kelompok itu ya, tugas kelompok itu. Semua kendali ada di kamu. Tadi pilihan udah kamu ambil. Aku harap kamu bisa menyelesaikan ini. Kamu cuma ada diri kamu, harapan kamu ada di diri kamu. Jadi aku harap kedepannya mungkin kita bisa ketemu lagi nih di sesi konseling kita berikutnya. Kalau kamu mau, nanti kita jadwalin, oke? Sekarang aku mau tanya, mau dilanjut dulu apa kita lanjut ke sesi besok? Sesi besok aja, nggak apa-apa? Aman? Oke, aman. Oke, kalau kayak gitu mungkin PR kamu untuk
sampai di konseling kita minggu depan atau kapanpun itu terjadwal, kamu harus bisa, oke? Dengan pilihan kamu itu. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap, oke. Aman ya? Aman. Oke, mungkin waktu kita buat konseling kita cukupkan sampai di sini dulu. Kamu take a deep breath dulu, relax dulu setelah konseling. Gimana perasaannya? Agak Lumayan lega? Oke. Nanti kalau misal kamu butuh, kamu bisa chat aku, minta jadwal konseling selanjutnya, oke? terima kasih. Sama-sama. Kita